Selamat datang! Pernah nggak sih pas kita lagi lihat bintang-bintang di langit malam, kita kepikiran, gimana caranya cahaya dari bintang yang jaraknya jutaan bahkan miliaran tahun cahaya bisa sampai ke mata kita? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba kupas tuntas teka-teki kosmik yang super menarik ini, tapi dari sudut pandang yang mungkin jarang kita dengar, yaitu kosmologi kreasionis, dan apa yang mereka sebut masalah cahaya bintang yang jauh. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Sebuah teka-teki yang benar-benar nantang pemahaman kita soal waktu, ruang, dan cahaya. Gimana coba? Cahaya dari galaksi yang jauh banget di sana bisa nyampe ke kita kalau alam semesta ini umurnya baru ribuan tahun. Yuk, kita coba bedah argumen-argumennya. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita definisikan dulu masalahnya. Terus kita lihat argumen dari sumber ini yang bilang kalau model Big Bang juga punya tantangan serupa. Habis itu kita jelajahi penjelasan-penjelasan awal, cari petunjuk dari teori relativitas, lalu kita cek dua model baru yang diusulkan, dan terakhir kita tutup dengan obrolan soal pentingnya asumsi dalam sains. Oke, kita masuk bagian pertama, masalah cahaya bintang yang jauh. Jadi, apa sih sebenarnya inti masalahnya? Apa tantangannya? Jadi intinya tuh gini, 1 tahun cahaya kan artinya jarak yang ditempuh cahaya dalam setahun. Logikanya kalau kita lihat galaksi yang jaraknya 1 miliar tahun cahaya, berarti cahayanya butuh waktu 1 miliar tahun juga kan buat sampai ke kita? Nah, sumber yang kita bahas ini mengakui kok kalau ini emang pertanyaan yang gede banget dan udah lama jadi tantangan buat para pendukung teori alam semesta muda. Nah, di sini ceritanya jadi makin menarik nih. Menurut sumber ini, masalah perjalanan waktu cahaya itu bukan cuma PR buat mereka aja. Mereka berargumen kalau model standar Big Bang yang kita kenal sekarang pun ternyata punya dilemanya sendiri. Problem ini namanya masalah horizon. Gini penjelasannya. Coba bayangin, kita ngelihat sisa-sisa panas dari Big Bang yang namanya latar belakang gelombang mikrokosmik. Anehnya, suhunya itu seragam banget, nyaris sempurna ke arah manapun kita lihat. Padahal, supaya dua tempat suhunya bisa sama, mereka harus saling bersentuhan atau bertukar energi kan? Nah, masalahnya ada wilayah-wilayah di alam semesta ini yang letaknya jauh banget satu sama lain. Saking jauhnya, dalam 13,7 miliar tahun usia alam semesta versi Big Bang, nggak akan cukup waktu buat cahaya atau energi buat bolak-balik di antara keduanya. Jadi, gimana caranya suhu mereka bisa sama persis? Solusi yang ditawarkan sains modern untuk masalah ini adalah teori inflasi kosmik, yaitu ada periode di mana alam semesta mengembang super cepat di awal-awal. Tapi, sumber ini menyebutnya sebagai semacam faktor penyesuaian atau bahkan keajaiban naturalistis. Kenapa? Karena kata mereka, nggak ada yang tahu mekanisme apa yang memulai atau menghentikan inflasi ini. Mereka bahkan mengutip majalah New Scientist dan salah satu pencetus teori inflasi itu sendiri yang mengakui adanya kelemahan-kelemahan besar dalam teori ini. Nah, kutipan dari kosmolog George Ellis ini benar-benar jadi titik penting dalam argumen sumber ini. Dia bilang, model kosmologi yang kita pilih itu seringkali bukan cuma berdasarkan data, tapi juga asumsi filosofis. Coba deh ingat-ingat poin ini ya, soalnya ini penting banget buat pembahasan kita nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke model-model yang lebih baru, sumber ini ngelihat dulu dua teori lama dari kalangan kreasionis yang coba jawab masalah ini dan kenapa teori-teori itu akhirnya ditolak. Jadi, ada dua ide lama. Ide pertama, Tuhan menciptakan cahaya yang udah di tengah jalan. Tapi, ide ini ditolak karena kesannya Tuhan itu menipu. Kita jadi seolah-olah ngelihat ledakan bintang atau supernova yang padahal nggak pernah terjadi. Ide kedua, kecepatan cahaya dulu itu jauh lebih cepat dari sekarang. Ini juga ditolak, karena menurut data dari pengamatan pulsar yang super akurat, kecepatan cahaya itu ternyata konstan dari dulu sampai sekarang. Nah, karena ide-ide awal tadi dianggap nggak berhasil, sumber ini akhirnya beralih ke tempat yang mungkin nggak kita duga buat cari petunjuk, yaitu ke teorinya Einstein, teori relativitas. Kuncinya ada di konsep yang namanya dilatasi waktu gravitasi. Ini bagian penting dari relativitas umum Einstein. Intinya gini, waktu itu ternyata ndak mutlak. Waktu itu relatif. Laju berjalannya waktu bisa melambat atau lebih cepat tergantung seberapa kuat gravitasinya. Gampangnya, makin kuat gravitasi, makin lambat waktu berjalan. Biar gampang bayanginnya, sumber ini ngasih analogi yang keren. Coba kita bayangin ada 2 jam yang sama persis. Satu kita taruh di pinggir pantai, di permukaan laut. Satu lagi kita bawa ke puncak gunung.
Nah, karena gravitasi di puncak gunung itu sedikit lebih lemah, jam yang di atas gunung itu bakal berdetak sedikit lebih cepat dibanding jam yang di bawah. Dan ini bukan cuma teori loh, ini beneran kejadian dan bisa diukur. Contohnya, jam di satelit GPS kita. Karena mereka ngorbit di tempat yang gravitasinya lebih lemah, jam mereka itu jalan 38 mikrodetik lebih cepat setiap hari dibanding jam di bumi. Para insinyur harus terus-menerus benerin perbedaan waktu ini biar GPS kita nggak ngaco. Jadi ya, relativitas waktu itu fakta yang udah terbukti. Nah, dengan bekal pemahaman kalau waktu itu relatif, sekarang kita sampai nih ke solusi yang mereka tawarkan. Sumber ini menjelaskan ada 2 model modern yang pakai prinsip-prinsip relativitas ini buat mecahin masalah cahaya bintang. Oke, kita bedah satu-satu ya. Model pertama, dari Dr. Humphreys. Dia pakai dilatasi waktu gravitasi. Teorinya, kalau alam semesta itu punya pusat dan punya batas, maka di hari keempat penciptaan, bumi bisa aja masuk ke semacam zona tanpa waktu, gara-gara efek gravitasi yang super besar. Di zona itu, waktu di bumi bisa dibilang berhenti. Sementara di luar angkasa sana, miliaran tahun udah berlalu. Hasilnya, cahaya dari galaksi paling jauh pun bisa sampai ke bumi secara instan kalau diukur pakai jam bumi. Nah, model kedua dari Dr. Harnett. Dia pakai kerangka yang beda, namanya relativitas Carmelian, yang nambahin dimensi kelima. Menurut dia, pas hari keempat ada peregangan ruang yang super cepat. Efeknya, jam di ujung alam semesta sana jalannya ngebut banget dibanding jam di bumi. Jadi intinya, meskipun caranya beda, tujuan 2 model ini sama. Ngejelasin gimana miliaran tahun waktu kosmik bisa terjadi dalam hitungan hari aja kalau diukur dari bumi. Dan semua ini membawa kita ke bagian terakhir yang mungkin jadi bagian paling fundamental dari argumen sumber ini, yaitu ini semua pada akhirnya kembali ke soal asumsi awal kita. Ini perbandingan yang penting banget. Di satu sisi ada kosmologi standar yang pakai prinsip kosmologis. Ini adalah sebuah asumsi ya, bukan bukti yang bilang kalau alam semesta ini kurang lebih sama di mana-mana. Nggak ada yang spesial soal posisi kita. Nggak ada pusat, nggak ada tepi. Akibatnya semua tarikan gravitasi dari segala arah itu saling meniadakan. Nah, di sisi lain, model-model yang kita bahas ini asumsinya beda. Mereka mengasumsikan alam semesta itu punya batas dan punya pusat. Asumsi yang beda ini mengubah perhitungannya secara total. Ini memungkinkan adanya efek gravitasi neto atau tarikan gravitasi yang dominan ke satu arah yang akhirnya membuka kemungkinan terjadinya dilatasi waktu dalam skala besar seperti yang tadi kita bahas. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut sumber ini, sains itu selalu dibangun di atas asumsi. Mereka mau menekankan kalau apa yang kita anggap fakta hari ini bisa aja berubah total besok dengan adanya penemuan baru atau kalau kita ganti asumsi dasarnya. Buat mereka, kerangka Alkitab itu adalah asumsi awal yang nggak bisa ditawar. Salah satunya karena ada implikasi teologis yang besar, misalnya soal isu kematian dan penderitaan yang ada sebelum dosa pertama Adam. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan pertanyaan yang cukup provokatif ini. Terlepas dari apapun sudut pandang kita, ini jadi pengingat yang kuat ya, tentang seberapa besar peran asumsi-asumsi filosofis kita dalam membentuk model-model ilmiah yang kita bangun dan kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil tentang alam semesta ini.